Mohon maaf, harusnya hari ini kita libur ya seharusnya. Tapi ya memang kemarin em, saya memang benar-benar tidak bisa ngisi apa namanya kelas. Jadi saya minta Pak Yai Munir untuk menghubungi panjenengan semua untuk reschedule ya hari ini. Nah, sudah absen nggih di SIM? Silakan diklik absennya. Nah, hari ini teman-teman semua kita akan membicarakan satu topik yang sebenarnya ini topik yang iya, yang berhubungan sering berhubungan dengan kita di apa namanya di kehidupan sehari-hari kaitannya dengan kerahasiaan data dan ini menjadi isu yang em, apa namanya ya yang sering sering sekali kita diskusikan teman-teman terkait dengan kerahasiaan data. Beberapa waktu yang lalu kami menemukan misalnya di media sosial ada orang yang mengupload bungkus bungkus kalau nggak salah nasi nasi itu apa namanya nasi kucing tahu ya nasi kucing nah ternyata itu bungkus nasi kucing itu adalah tes psikologi itu hasil tes psikologi yang habis pakai gitu teman-teman jadi ada tes di tes psikologi itu ada alat tes yang lembar jawab yang habis pakai nah itu ternyata oleh psikolog tidak disimpan tetapi dijual mungkin ya dikeloke dan kalau dia ngeloknya dikelokan itu tapi tidak di langsung ke tempat em, apa namanya tempat pengelolaan yang besar mungkin nanti akan dipakai dijual di pasar ya yang kecil-kecil itu biasanya dijual di pasar di recycling untuk dijadikan bungkus nasi nasi ya nasi bungkus atau apalah atau bungkus kacang nah itu kan masih ada nah beberapa waktu yang lalu itu menjadi sempat dibawa ke forum rapat ya di HIMSI waktu itu nah ini jadi problem kita tetapi sesungguhnya tidak hanya itu Bapak Ibu tetapi ada sesuatu yang lebih besar lagi coba mungkin saya akan sampaikan videonya sebelum saya masuk ke materi ya ke sebentar. Bentar, saya share. Bapak Ibu, em, perso kasusnya Sambo, halo, Insya Allah cukup mengikuti, Pak. ikuti ya. Oke, siap. Jadi ini eh, kasus yang cukup populer di Indonesia, kasus yang besar. Ada kasus yang em, dibuka secara publik, kasus Sambo, Bapak Ibu. Nah, ini ada satu psikolog namanya psikolog eh, Bu Reni Kusumawardani. Beliau adalah salah satu psikolog senior di Asosiasi Psikologi Forensik dan beliau ditunjuk oleh Himpunan Psikologi Indonesia dan polisi untuk me, apa ya ya mendampingi di dalam pemeriksaan forensik di kasus Sambo ini. Nah, coba apa yang bisa kita lihat Bapak Ibu? Ini adalah cuplikan yang dipotong oleh official iNews dan kita saksikan bersama-sama ya, Bapak Ibu. Sebentar, ini sudah saya share sound apa belum ya? Sebentar. Oh, belum. Oke, terlihat ya. Ini sama-sama kita saksikan cuplikan persidangan Sambo pada hari ini. Korban sendiri dalam artian kasus ini kan pembunuhan atau pembunuhan Iya. berencana. Korban dalam hari ini Yosua. Joshua. Bagaimana cara menilainya? Untuk korban Joshua, kami menggunakan metode yang lazim digunakan di dalam psikologi, itu metode retrospektif. Jadi kami mencari data dari orang-orang signifikan, termasuk keluarga di Jambi, teman-teman dekatnya,
teman-teman kerjanya semasa di Jambi, teman sekolahnya, dan juga teman-teman kerjanya di Jakarta. Oke, kalau tadi untuk yang para tersangka, Ibu kan menggunakan data-data secara langsung ya? Langsung, betul. Mungkin kalau penelitiannya bisa dikatakan data primer. Primer. Kalau misalnya untuk korban, data sekunder berarti kan? Betul. Nah, tingkat ke validitas atau probabilitasnya itu bagaimana? Sama nggak? Tergantung pada keragaman keterangan, kelengkapan keterangan yang kami dapatkan. Memang pada korban Joshua di sini ada keterbatasan data sehingga kami tidak bisa menyimpulkan secara detail dan lengkap pada beberapa aspeknya. Lalu bagaimana cara menutup informasi-informasi itu? Kami menyampaikan apa adanya pada saat ada data yang bisa dianalisis cukup dan mana data yang tidak cukup sehingga kita tidak mampu untuk menganalisis secara maksimal. Dalam BAP sudah kami sampaikan keterbatasan data pada data apa dan data mana yang kami bisa simpulkan. Artinya itu yang terbaik dari data yang memang sudah ada ya? Betul. Kalau misalkan ada data tambahan itu bisa saja berbeda simpulannya. Jika ada data tambahan, kami akan menganalisis. Di sini kami menyatakan bahwa ada keterbatasan data sehingga tidak bisa dianalisis secara maksimal, tetapi ada beberapa data yang memang banyak keterkaitan di dalam sirkumstansial peristiwa ini, timeline dari peristiwa ini, dan itu cukup. Ada yang bisa kami masukkan sebagai analisis. Oke, sekarang saya membayangkan kalau dalam suatu penelitian, ini kan Ibu meneliti ya, pengukuran psikologi. Validitasnya itu pasti diukur dari kualitas data, ya. Kemudian cara perolehan data, dan juga bagaimana kita mengolah data itu. Ya. Nah, bagaimana Ibu melakukan penelitian terhadap kasus ini? Ya, yang pertama jelas untuk mengurangi unsur subjektivitas kami menggunakan tim yang tadi terdiri dari 12 orang. Satu orang yang kami periksa itu tidak hanya ketemu dengan satu orang saja begitu, tetapi ketemu dengan beberapa orang itu dalam tim, dan kemudian metode Mohon maaf Bapak, suaranya masih di mute. Oke, teman-teman, maaf. Satu lagi ya, satu lagi. Coba saya sajikan sebentar. Nanti untuk eh, nanti kalau pengen lengkapnya, pengen detailnya nanti boleh dilihat di YouTube ya. Yang kedua ada kasus pertarungan antara psikolog klinis dewasa. Ini bukan psikolog forensik, tapi psikolog klinis dewasa, Bu Ratih. Ini adalah psikolog senior dari apa namanya dari Jakarta yang ini dipercaya untuk apa namanya memberikan informasi terkait dengan pemeriksaan psikologis yang dilakukan terhadap kasus Mirna Salihin ya. Dalam hal ini suspeknya adalah Jessica Kumolo Wongso. Nah, ini coba kita lihat sebentar ya, Bapak Ibu, potongannya. Kekuatan teorinya. Tadi saudara mengatakan, teori Erikson mengatakan kalau posisi 20 tahun itu dewasa, apa tadi? Kognitif ya, apa? Erikson adalah salah satu pakar perkembangan yang menyatakan bahwa di usia Jessica masuk ke dalam usia dewasa, Pak. Dewasa apa? Dewasa awal, Pak. Dewasa awal. Coba saudara jelaskan bagaimana saudara bisa mengaitkan perilaku dewasa awal dengan perilaku menunggu teman. Maksudnya gimana, Pak? Kan saudara mengatakan bahwa perilaku Jessica menunggu teman itu biasanya adalah pakai gadget-gadget dan sebagainya. Ya kan? Nah, sekarang saya mau bertanya,
Bagaimana saudara mengkaitkan itu? Bahwa kan saudara katakan pada umumnya, saudara bilang pada umumnya usia seperti Jessica adalah perilakunya adalah pakai gadget kalau menunggu teman. Jadi bagaimana saudara mengkaitkan antara usia 27 tahun dewasa awal dengan menunggu teman? Usia dewasa awal adalah begini Pak. Begitu masuk usia 21 tahun ke atas, orang masuk ke dalam kelompok usia dewasa. Dan usia dewasa dibagi menjadi beberapa kelompok, dewasa awal, dewasa madya maupun usia senior yang kita sebut sebagai lansia. Pak, suaranya nggak kedengaran, Pak. Oke. Baik, nanti silakan disimak di YouTube kalau memang mau lengkapnya. Tetapi pada intinya begini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat secara versi lengkapnya, em, percakapan antara atau percakapan yang dilakukan oleh psikolog pendamping itu, Bu Rate itu di dalam persidangan itu kan sangat detail sekali. Jadi beliau itu menyampaikan data yang terkait dengan perilaku yang sudah dilakukan atau perilaku-perilaku selama mendapatkan pendampingan oleh psikolog dan disampaikan di dalam sidang. Nah, persoalannya adalah itu adalah satu hal yang sangat rahasia, Bapak Ibu. Sangat rahasia dan sangat privat. Seharusnya dalam posisi tertentu itu tidak bisa diajukan secara apa ya, secara bebas gitu diajukan ke eh, apa namanya di depan umum atau disampaikan di depan umum. Tapi kenapa kemudian psikolog forensik atau psikolog klinis atau psikolog mungkin barangkali kalau kasusnya adalah corporate, nanti psikolog industrial itu boleh menyampaikan. Nah, ini kan satu hal yang mungkin perlu dipahami Bapak Ibu. Jadi tidak semua data itu harus di di keep. Tuh. Nah, karena itu nanti terkait dengan nanti saya mau cerita juga kasus-kasus yang lain ya Bapak Ibu. Nah, di Indonesia data yang mungkin barangkali sebagai orang awam, data psikologi yang terang-terangan bisa disimak itu adalah data dari kasusnya Mirna Salihin, yang kedua adalah kasusnya Sambo. Dua data ini yang kemudian menjadi apa ya referensi bagi kalangan awam bahwa sebenarnya data psikologi itu boleh boleh nggak sih dibuka di depan umum. Nah, pertanyaan kan itu, pertanyaan besarnya itu, dan di dalam apa namanya di dalam undang-undang disampaikan bahwa ketika ada data tertentu yang dibutuhkan oleh negara, maka tidak ada data yang sifatnya rahasia. Data itu harus dibagi, data itu harus disampaikan secara terbuka, dan data itu harus disampaikan secara rinci tanpa adanya upaya untuk menyembunyikan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau memang Bapak Ibu kita berlaku sebagai seorang yang profesional, maka kemudian memang kita harus mendapatkan eh, apa namanya apa ya data itu sedemikian rupa, kemudian kita harus ngekip. Tidak boleh data itu kemudian data klien ya, Bapak Ibu ya, data klien itu disampaikan kepada semua orang, terutama terutama kepada keluarga kita. Jadi keluarga kita pun seharusnya kalau menurut saya itu tidak boleh disampaikan karena orang itu pasti ada orang Jawa itu pasti ada istilahnya itu apa keterucut omongan dan lain sebagainya. Nanti itu pasti akan ada eh kata suamiku, kata istriku itu dia itu sedang mengalami kasus ini, tapi kamu jangan bilang-bilang. Nah, itu persoalannya. Kenapa kemudian data itu harus harus berada di ruang praktek, tidak boleh berada di ruang tamu atau ruang keluarga. Data itu berada di ruang praktek. Nah, itulah yang kemudian kita sebut sebagai sikap profesionalisme bagi seorang psikolog. Tidak boleh mengumbar data dimanapun, even kepada orang-orang terdekat kita. Jadi kalau misalnya ditanya, ya sudah kita kita menyampaikan sesuatu yang umum.
Nah, itu sedang bermasalah sama suaminya, anaknya sedang bermasalah dengan apa namanya, dengan si A si B. Sebentar ya, Bapak Ibu. Maaf ya teman-teman, saya sedang di rumah ini. Jadi saya, apa namanya, saya matikan sebentar. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Kemudian jaminan yang bisa kita berikan kepada klien itu kan ya keterbukaan dan segala bentuk informasi yang disampaikan di dalam sesi terapi, di dalam sesi konseling, di dalam sesi pelayanan dan lain sebagainya itu adalah kerahasiaan. Makanya kemudian ketika kita nanti menyampaikan hasilnya itu kita harus sampaikan kepada orang yang berhak. Tidak boleh kita titipkan kepada satpam, tidak boleh kita titipkan kepada apa namanya, misalnya di depan itu ya, nanti ada front office itu, tidak satpam tapi ada front office-nya. Tidak boleh kita sampaikan di situ. Jadi sebaiknya memang ini kalau kasus apa namanya, kliennya adalah perusahaan, ya berarti nanti disampaikan kepada CP-nya, CP-nya itu. Kontak personnya siapa yang bertugas untuk menghandle laporan ini siapa. Kalau tidak ada yang kita bawa pulang itu Bapak Ibu. Atau kalau klien individual juga sama, tidak boleh kemudian kita titipkan kepada, mohon maaf ya, asisten rumah tangga. Kalau dia misalnya di rumah nggak ada orang, ya sudah kita janjian kapan bisa kita berikan. Satu, yang kedua tentu juga masalah administrasi itu sudah lumrah ya Bapak Ibu, minta tanda tangan dan lain sebagainya. Nah, dan eh, Donor van der Kleck dan kawan-kawan itu menyampaikan bahwa sebenarnya kerahasiaan suatu data itu satu keharusan dan itu harus menjadi prioritas kita di dalam pelayanan, khususnya mereka-mereka yang mendapatkan pelayanan kesehatan mental atau kesehatan fisik terutama juga ya. Tidak boleh kemudian kita membeberkan segala sesuatunya. Nah, sayangnya Bapak Ibu, pelanggaran yang sering disengaja itu adalah masalah kerahasiaan data. Jadi kita itu secara tidak langsung itu ngomong ke orang, ngomong ke ini gitu. Ya bahasa bahasa kerennya itu yang gibah, gibah kecil-kecilan itu terkait dengan kasus ini, kasus apa yang sedang ditangani. Dan itu kalau misalnya kemudian dalam rangka misalnya pendidikan seperti ini, saya menyampaikan di kelas dan lain sebagainya, seharusnya juga tidak boleh kemudian kita membuka data klien secara detail. Tidak boleh membuka data klien secara apa namanya, clear gitu ya. Misalnya itu loh, saya sedang menangani kasusnya Pak Yai Munir. Ternyata Pak Yai Munir itu punya masalah kesehatan mental. Ternyata depresi dan lain sebagainya. Pak Yai Munir TU itu. Itu artinya saya sudah melakukan tindakan di luar profesional. Saya tidak bisa dianggap sebagai seorang yang bisa menjaga kerahasiaan data. Itu. Nah, Bapak Ibu, tetapi begini, kasusnya adalah ketika data ini, ketika ada sesuatu terjadi, misalnya data yang sangat rahasia tadi, kita tidak bisa kemudian selalu apa namanya, menjaga data itu selalu menjadi data yang rahasia di antara kedua belah pihak itu. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin barangkali bisa saja data itu kemudian menjadi publik. Nah, gambarannya seperti ini ya, Bapak Ibu. Pernah dengar kasus Tarasov? Halo? Ini cukup terkenal ini, kasus ini. Sudah pernah belum, Bapak Ibu? Kasus Tarasov? Belum pernah dengar, Pak. Belum pernah? Belum, Pak. Saya mau cerita begini. Kasus Tarasov ini adalah namanya Tatiana Tarasov, dan satu mahasiswa ini adalah mahasiswa pasca sarjana di salah satu universitas di California, dan ada satu mahasiswa keturunan India namanya Prosenjit Poddar. Nah, singkat ceritanya Bapak Ibu, Tarasov dan Poddar ini adalah dua mahasiswa
yang sebenarnya dia itu satu kelas. Nah, kalau di Amerika itu kan biasanya di weekend itu ada acara eh, dansa-dansa gitulah, temu temu anak muda gitu ya di salah satu tempat gitu ya, rame-rame gitu. Nah, ternyata tak disangka-sangka Prosenjit Podar ini adalah mahasiswa yang sangat mengagumi Tarasov, Tatiana Tarasov. Dan Tatiana Tarasov itu digambarkan sebagai sosok seseorang yang sangat cantik. Ini sebelah kiri itu sangat cantik, orangnya tinggi, cukup cukup apa namanya proporsional tubuhnya, dan banyak orang yang menyukai, terutama Prosenjit Podar. Nah, Prosenjit Podar itu ternyata setelah acara dansa-dansa itu dia menyampaikan maksudnya, Tatiana, singkatnya ya, em, besok kamu ada acara nggak? Kira-kira begitu. Saya ingin ketemu, ya kalau bahasa bahasa orang sana, wah, bahasa kekiniannya itu pengen kencan gitu ya teman-teman, pengen kencan. Tetapi tanggapan Tatiana tidak seperti yang diharapkan oleh Prosenjit Podar. Jadi Tatiana menolak, menolaknya dengan halus. Karena Prosenjit Podar ini adalah orang yang terobsesi, maka ya dia tidak puas dengan jawaban itu, kemudian mencari tahu di mana Tatiana Tarasov itu tinggal. Ternyata Tatiana Tarasov itu tinggal satu apa ya satu komplek lah, satu komplek komplek mahasiswa itu dengan Prosesit Podar di komplek mahasiswa pasca sarjana. Nah, kemudian Bapak Ibu, karena Prosesit Podar ini ditolak, kemudian dia pulang, ternyata dia mengalami kegelisahan yang luar biasa. Apa yang dialami oleh Prosenjit Podar? Dia mengalami satu satu kondisi obsesif. Obsesif kecenderungannya adalah agresif. Nah, karena dia mengalami satu tindakan, mengalami satu kondisi psikologis yang tidak nyaman, itulah kemudian dia datang ke terapis. Namanya Lawrence Moore. Lawrence Moore itu adalah terapis yang ditugaskan, dia adalah dokter. Kalau di luar negeri itu terapis itu harus dokter, teman-teman. Paling tidak PhD lah. Jam terbangnya di atas 1.000. Apa namanya, prakteknya itu di atas 1.000 jam. Maka dia boleh disebut sebagai terapis, praktisi psikologi itu ya. Nah, singkat ceritanya, Pak Prosenjit Podar ini datang ke Lawrence Moore. Pak, ini gimana ini? Saya tuh kok mengalami apa ya ini kayak obsesif. Saya itu gelisah ini, soalnya saya ditolak sama Tatiana Tarasov. Mungkin nanti suatu saat saya akan datang ke apartemennya ya, ke apa namanya, ke apa ya namanya ya, asrama ya untuk menyampaikan sesuatu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, Lawrence Moore ini adalah terapis yang berpengalaman. Dia paham betul terhadap situasi psikologis yang dialami oleh Prosenjit Podar. Ternyata Prosenjit Podar itu mengalami gangguan psikologis yang kecenderungannya itu adalah agresif. Dia sangat khawatir bahwa Prosenjit Podar ini akan melakukan tindakan-tindakan di luar nalar. Tindakan-tindakan yang nanti akan mengakibatkan permasalahan hukum setelahnya. Lawrence Moore sebenarnya sudah meminta Prosenjit Podar untuk melakukan terapi. Dah, gini aja, memang itu adalah satu situasi yang sulit buat kamu. Nah, gini aja, saya menawarkan untuk terapi dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kamu nggak perlu datang ke sana, ya. Tentu saya akan khawatir kalau kamu melakukan tindakan-tindakan tertentu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, nah karena ya terapis itu kan ya tentu tentu tidak bisa mencegah gitu ya, tidak bisa mencegah dan lain sebagainya. Nah, ternyata Tatiana Tarasov itu benar-benar didatangi oleh Podar. Nah, ketika didatangi pertama kali itu ya Lawrence Moore sebenarnya sudah memerintahkan apa namanya kepolisian kampus untuk memeriksa Prosenjit Podar. Tetapi ya tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan karena memang mereka tidak dibekali ilmu ya. Jadi ya yang dilihat itu adalah ya ada tindakan apa enggak. Kalau tidak ada tindakan ya sudah itu dianggap tidak tidak mengganggu gitu ya. Nah, lain hari teman-teman, ternyata Tatiana Tarasov didatangi untuk kedua kali, kemudian terjadilah eh, ya apa istilahnya ya
ungkapan untuk yang kesekian kali dan Tatiana Tarasov itu menolak dengan sangat kasar. Kemudian Prosenjit Podar merasa apa ya, bahasa bahasa yang paling mudah, merasa terhina gitu ya, supaya lebih mudah diterima. Prosenjit Podar merasa terhina, kemudian dia melakukan tindakan pembunuhan. Dan ini adalah satu kasus yang apa namanya menjadi titik balik teman-teman. Nah, kemudian kasus ini berlanjut, ya kan, teman-teman, berlanjut ke pengadilan. Nah, sebagai tersangka adalah Prosenjit Podar sebagai seorang yang membunuh. Tentu hakim dan juri di sana itu memanggil orang-orang yang terlibat di sana, kepolisian sekolah, apa namanya, kepolisian kampus, kemudian terapis dan lain sebagainya. Nah, ternyata pada persidangan itu ditemukan bahwa terapis Dr. Lawrence Moore itu adalah orang yang sangat apa ya, seharusnya punya punya apa ya, punya informasi yang cukup clear gitu terkait dengan permasalahan psikologis yang dialami oleh dokter maaf oleh Prosenjit Podar. Hakim dan juri menyampaikan, kenapa kamu punya informasi tidak menyampaikan kepada keluarga, tidak menyampaikan kepada pemangku kebijakan di kampus bahwa orang ini punya kecenderungan obsesif dan kecenderungannya adalah apa namanya agresif. Kalau seperti ini kan, ya gimana ini? Seharusnya kamu bisa ngomong sama keluarga dan lain sebagainya. Nah, Lawrence Moore berpegangan bahwa data klien itu harus dirahasiakan, tidak boleh disampaikan kepada siapapun. Nah, ini yang kemudian jadi berubah, teman-teman. Kasus 1969 ini yang kemudian menjadi tonggak tonggak apa namanya tonggak persoalan bahwa sebenarnya kasus-kasus yang membahayakan yang terkait dengan klien ini, atau kalau pengadilan itu meminta atau orang-orang yang punya wewenang itu meminta, maka kasus itu harus diberikan. Maaf, apa namanya, data itu harus diberikan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu teman-teman. Sama seperti kasus yang dua yang saya sampaikan tadi, kasusnya Sambo, kasusnya Mirna Salihin, dua-duanya itu adalah ada kasus yang maaf, ada data yang terkait dengan kerahasiaan dari klien. Jadi ada pemeriksaan psikologis yang seharusnya itu bersifat tertutup, tidak boleh disampaikan. Tetapi sekali lagi, ketika ada pengadilan, ketika ada orang-orang yang mungkin punya kepentingan dengan kasus itu misalnya, itu ya harus disampaikan. Tentu teman-teman ada proses yang harus dilalui. Harus ada lembaga tertentu yang harus mengeluarkan surat untuk meminta kasus itu. Itu teman-teman. Nah, dari sini persoalan-persoalan yang terkait dengan kerahasiaan data mulai digulirkan, teman-teman. Nggak bisa kalau data ini menjadi rahasia. Nggak bisa kalau misalnya ada kasus tertentu kemudian orang-orang tertentu itu merahasiakan datanya. Maka hal-hal yang sifatnya nanti apa namanya yang sifatnya fatal nanti tidak bisa diantisipasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kasus Terasov ini menjadi sangat apa ya teman-teman, sangat bagus lah, katakanlah sangat bagus dalam tanda petik untuk kemajuan dalam proses pengembangan kerahasiaan data. Jadi data-data itu harus dijaga memang benar, tetapi ada hal-hal tertentu yang seharusnya tidak kemudian tidak boleh dibuka sama sekali, itu ya nggak seperti itu. Nah, ini jadi kasus Tarasov ini kita belajar. Dan sekarang memang di seluruh dunia, Bapak Ibu, teman-teman semua, kasus-kasus yang memang diminta oleh negara ya harus disampaikan. Banyak kasus di luar negeri, pemalsuan, ada kasus pemalsuan di FBI itu, teman-teman, ada FBI itu ada psikolog klinis, saya lupa namanya, itu cukup terkenal itu. Dia sudah berpraktek selama 26 tahun. Tetapi dia sangat bagus banget. Dia pinter menjaga rahasia dan lain sebagainya. Tapi siapa sangka selama 26 tahun itu FBI ditipu.
ditipu karena tidak profesionalnya dia itu, karena dia mengalami tindakan fraud itu. Ya dia pintar memang menjaga rahasia dan lain sebagainya, tetapi ada satu hal eh, yang dirasa janggal gitu ya, dan itu em, apa namanya menjadi kasus yang luar biasa itu ya di FBI itu. Jadi FBI itu selama 26 tahun itu bergantung pada si jenius kasus ini ya, yang melakukan tindakan fraud ini. Selama 26-27 tahun itu banyak kasus yang dilepaskan dan banyak kasus yang kemudian dijerat dihukum selama puluhan tahun ya gara-gara analisis dari si psikolog palsu ini teman-teman. Dan ini menjadi apa ya menjadi perhatian di seluruh dunia teman-teman. Nah, sebenarnya apa sih yang perlu dirahasiakan? Banyak hal teman-teman yang harus dirahasiakan. Status kliennya, artinya apakah itu mantan klien, apakah itu klien lama, klien baru dan lain sebagainya, tidak penting itu untuk apa namanya disampaikan kepada siapapun. Tetapi tentu sebagai seorang psikolog nanti teman-teman yang punya klien tentu punya catatan bahwa dia itu siapa, kronologisnya siapa, bagaimana sudah lima bulan baru datang lagi, kita ya tidak perlu bertanya detail lagi. Tentu kita harus melihat kasusnya, dibaca, oh ini klien lama ya, coba saya lihat dulu bank datanya, oh seperti itu. Mungkin ada sesuatu yang baru atau masih berkutat pada situasi yang lama. Kalau persoalannya adalah situasi yang lama, maka kita tidak perlu menanyakan lebih detail. Maaf, tidak menanyakan sesuatu yang detail seperti ketika kita awal ketemu, tetapi tinggal melanjutkan. Nah, nah, meskipun begitu, teman-teman, kita harus merahasiakan data itu. Tapi hati-hati juga kalau disimpan di PC atau di laptop, ya, teman-teman. Jadi kita paling tidak harus pandai-pandai lah untuk membuat, karena em, di PC itu kalau rusak itu nanti akan dilempar ke orang lain. Kemudian nanti ketika ya mudah-mudahan sih yang nyervis PC atau laptop itu yang nyervis sih amanah ya. Jadi tidak melihat isi dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya disimpan di flash disk pun harus hati-hati karena nah ini ada orang yang pernah menyampaikan flash disknya itu ke saya. Ada flash disk hilang. Nah, ternyata itu adalah salah satu flash disknya psikolog. Di dalamnya itu saya lihat, ya karena saya nggak ngerti ini flash disknya siapa kan, otomatis saya harus colok kan, colok di laptop saya, plug ini, astagfirullah, ini data klien semua ini, itu. Kliennya ini dari Kalimantan, dan ini psikolognya ada di Kalimantan, tapi flash disknya ini ditemukan oleh mahasiswa saya. Terus ini gimana ini nggak ada alamatnya? Alamatnya itu alamat alamat klien. Masa saya sampaikan ke alamat kliennya? Kan enggak. Nah, kemudian saya minta untuk di apa namanya di share gitu ya, ditemukan flash disk warnanya ini dan lain sebagainya, kemudian difoto. Tentu di foto itu nanti kemudian ya banyak yang mengaku, tetapi kan isinya apa kan tentu beda ya teman-teman. Nah itu, jadi hati-hati. Nah monggo teman-teman punya iCloud misalnya, iCloud atau apa yang bisa diakses sewaktu-waktu. Jadi tidak ya terkunci lah gitu ya. Kalau laptop itu sepertinya kalau masuk di email itu pun ketika kita buka email itu kan langsung terkoneksi, itu siapapun kalau pakai laptop ini kan bagi siapapun itu bisa baca ya detail kasusnya itu seperti apa dan lain sebagainya. Misalnya kasus kekerasan seperti misalnya saya beberapa waktu yang lalu sedang membuat apa namanya kekerasan seksual itu, kronologis itu kan ada di laptop itu. Kalau misalnya kemudian tidak saya pindah ke iCloud yang terproteksi dengan password, itu akan menjadi em, ya kalau misalnya ada yang iseng lihat itu ya istri saya atau siapapun itu, kalau misalnya lihat "Loh, kasusnya ternyata menarik ya." Nah, kalau sudah dia menarik itu nanti dia akan berkomentar dan tidak boleh itu teman-teman. Satu itu, yang kedua adalah jumlah pertemuan. Pertemuannya berapa kali? Nah, itu tidak perlu juga apa namanya tidak perlu di-share. Dia itu lu sering datang ke saya itu tidak perlu. Tapi kalau panjenengan ada em,
apa namanya, seseorang yang datang ke saya itu em, dengan apa namanya, dengan em, kondisi yang sangat parah, dengan kondisi psikologis yang sangat parah, kemudian saya sarankan begini, ke rujukan ke sini, itu sebenarnya nggak masalah juga. Karena yang datang ke saya, misalnya dalam kurun waktu 1 minggu itu kan tidak hanya satu misalnya, dan itu tidak ada yang tahu. Jadi yang datang ke saya, misalnya saya punya klinik praktek di luar gitu ya, tidak ada yang tahu siapa yang datang ke saya. Tapi saya ingin menyampaikan kepada kolega saya bahwa ada kasus ini, em, saya pengen minta apa ya, pertimbangan misalnya. Itu saya datang ke saya, kemudian dia itu dalam posisi kondisi psikologis yang sangat parah, saya rujuk ke sini, itu kira-kira menurut gimana? Itu tidak apa-apa itu. Karena itu memang ahlinya. Misalnya saya rujuk ke bagian hipnoterapis sertifikat misalnya, nggak apa-apa. Dia mungkin barangkali butuh itu, butuh di apa namanya, butuh ditenangkan, atau mungkin barangkali butuh diajak untuk eh, ya meditasi dan lain sebagainya, nggak apa gitu. Itu ya teman-teman, jumlah pertemuan. Atau mungkin barangkali tipe jasa, kaitannya dengan ya pasangan, keluarga, kelompok, dia datang bersama siapa, atau mungkin panjenengan terkait dengan apa namanya, ya perilaku verbal dan nonverbalnya. Tentu itu tidak diperbolehkan ya. Kata-kata yang muncul itu ya, alasan klien datang ke tempat kita itu apa, kemudian rencana intervensi, terus kemudian isinya apa di sana, dia ngapain saja, apakah dia menolak, apakah dia apa kerjasamanya bagus dan lain sebagainya, itu yang tidak boleh, ya, apa namanya, tidak boleh di-share kepada siapapun. Gitu ya, termasuk em, ya rumah, alamat dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, sampai di sini ada pertanyaan kah terkait dengan kerahasiaan data yang terkait dengan klien? Mohon maaf, izin bertanya Boleh, boleh. terkait asas kerahasiaan. Kalau misalkan jadi seorang psikolog, tapi gimana ya? Kalau misalkan jadi konselor sekolah gitu, nah itu kan ada data-data peserta didik mungkin yang agak, bukan yang agak, bahkan sampai sensitif sekali gitu. Tapi eh, masalah apa ya? Kalau misalkan tidak diceritakan ke, misalkan ke kepala sekolah atau ke yang bisa punya kebijakan atau wewenang lebih luas gitu, itu mungkin masalah akan madorot gitu. Tapi harus kita ceritakan, harus kita sampaikan karena ada masalah lebih besar gitu. Nah itu, kalau tindakan seperti itu apakah dibenarkan atau memang tetap harus dirahasiakan gitu kalau di ruang lingkup sekolah, atau seperti apa baiknya? Ya, pertanyaan bagus. Konteks sekolah memang kita memang harus hati-hati, Ustaz. Jadi data siswa, data yang terkait dengan perilaku siswa, atau data-data yang terkait dengan konseling siswa itu memang harus disimpan dengan baik di sekolah. Tetapi kita punya kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban untuk menyampaikan kepada pemangku kebijakan. Pemangku kebijakan siapa? Tentu dalam hal ini adalah kepala sekolah bersama dengan jajarannya. Ketika kita diminta untuk menyampaikan apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana kondisi gambaran dari anak yang sedang kita tangani, maka kita harus menyampaikan apa adanya. Karena sekolah itu punya kepentingan. Penanggung jawab dari sekolahan itu kan bukan konselor, ya kan? Tetapi penanggung jawab dari sekolahan itu adalah ya jajaran apa namanya, kepala sekolah dan jajarannya itu. Konselor itu adalah seseorang yang ditugaskan untuk menangani em, segala hal yang terkait dengan permasalahan si siswa. Dan tugas konselor itu adalah sebatas menangani, kemudian mendokumentasikan, kemudian melaporkan. Melaporkan kepada siapa? Tentu melaporkan kepada pimpinan kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu nanti ketika dia diminta untuk mempertanggungjawabkan misalnya secara detail, maka dia
beliau nanti ya harus menyampaikan kepada misalnya yayasan, karena kalau dianggap ini adalah persoalan yang serius, maka harus menyampaikan ke yayasan. Tentu Bapak Ibu ketika menyampaikan itu tidak boleh kemudian bersama dengan guru yang lain gitu, karena saya yakin guru yang lain tidak ada kepentingan, kecuali kalau memang sekolah mengharapkan bahwa ini harus disampaikan juga kepada eh, apa namanya eh, apa itu kalau di satu kelas itu wali dosen, bukan apa namanya, wali Wali kelas ya. kelas bukan Pak, wali Wali kelas. kelas ya. Wali kelas kalau memang sekolahan itu meminta bahwa ini yang dekat ini adalah wali kelasnya, maka wali kelasnya bolehlah diberi informasi, tetapi Bapak Ibu tidak semua apa namanya guru itu mendapatkan informasi yang sama terkait dengan data kelas, data dari anak tertentu, karena nanti bisa jadi malah informasinya akan menyebar ke semuanya, kemudian ini menjadi aib, menjadi menjadi tidak rahasia lagi itu. Kalau toh misalnya sekolah kemudian membuat kebijakan ini harus disampaikan kepada orang tua, maka orang tua pun harus diundang secara privat gitu. Dan ruangan untuk menyampaikan pun harus standar, tentu Bapak Ibu. Tidak boleh kemudian di area privat itu adalah di area publik gitu ya. Kadang ketemu di tempat yang hanya disekat disekat apa namanya sketsel gitu ya. Sketsel kemudian ya guru yang di samping itu bisa mendengarkan dan lain sebagainya. Ya, guru itu bisa menduga-duga, ya silakan saja misalnya ada kasus dan lain sebagainya, terus kemudian masuk ke ranah konseling, guru itu bolehlah menduga-duga ini kasusnya gimana sih dan lain sebagainya. Tetapi hasil hasil resmi dari asesmen itu tidak boleh kemudian kita share, Bapak Study Day. Jadi kalau memang sekali lagi kesimpulannya, kalau memang sekolah itu menghendaki untuk apa namanya eh, laporan, ya silakan saja dibuat laporannya, kemudian disampaikan secara tertulis dan secara rahasia itu. Tetapi sekali lagi tidak boleh di-share. Itu adalah tanggung jawab dari apa konselor. Nah, tergantung nanti sekali lagi kalau memang sekolahan dari sekolah apa ketua kepala sekolah itu memang ya butuh komunikasi dengan pemangku kebijakan yang lebih tinggi, ya diikuti saja karena memang itu adalah kebijakan internal yang harus di apa namanya di ya dipatuhi. Jadi Ustadz Dede, kita sebagai seorang konselor di sekolah tidak boleh menyimpan data itu sekuat tenaga, itu tidak boleh. Itu. Kalau memang untuk kepentingan sekolah ya kita boleh share. Tapi sekali lagi harus hati-hati. Tidak boleh sembarangan nge-share data anak ke semua pihak yang tidak berkepentingan. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Pak arahannya. Siap. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Boleh. Monggo Bu. Ya, Kemudian untuk masjid ini ya. berkaitan dengan apa tadi ya masalah kerahasiaan dari klien dari apa berkaitan dengan kode etik. Jikalau misalkan itu sampai bocor rahasia dari klien, apakah ada impact atau apa ya sebenarnya hukuman dari apa Pak, kesatuan psikolog masalah misalkan itu masalah pidana atau apa ya impactnya yang lain dari efek kebocoran dari kerahasiaan klien tadi gitu Pak. Ya, bagus Ibu. Kita bisa apa namanya digugat ya, digugat secara perdata ke pengadilan. Kemungkinan nanti em, kita akan dilaporkan ke Majelis HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia. Kemudian nanti bisa saja kita diundang, kemudian kita disidang. Kemudian tentu kita nanti mendapatkan pendampingan ketika kita menjadi anggota HIMSI. Bagaimana kronologis kok kita sampai kecolongan data itu menjadi tidak apa namanya tidak menjadi privat gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi itu loh. Kalau kita kemudian apa namanya menyampaikan hasil data itu tidak tepat kepada orang yang apa sembarangan orang, bisa saja nanti akan ada
informasi yang sudah beredar di luar. Contoh misalnya, saya pernah menangani KPU. KPU. Em, saya menangani 3 kabupaten. Nah, kemudian ketika saya sudah selesai, maka saya harus kejar. Di mana posisinya panjenengan Pak? Saya sedang ada acara di sini misalnya di hotel di apa namanya di Magelang waktu itu. Saya akan kejar dia di sana. Saya akan kejar di sana di sela-sela apa acaranya itu saya minta untuk ketemu sekitar 10 menit untuk menjelaskan bahwa isinya adalah ini masih tersegel. Kemudian silakan diperiksa panjenengan kalau sudah oke, silakan tanda tangan berita acaranya. Kemudian saya foto, tak gitu. Artinya ini sudah saya sampaikan kepada orang yang berhak. Nah, ketika nanti Bapak Ibu, kasusnya ini yang sebagai sampel saja ya. Ketika nanti beredar, oh yang diterima adalah ini yang tidak diterima dan lain sebagainya, itu bukan dari saya. Ketika nanti masuk ke wilayah wilayah HIMSI itu ya, ketika nanti saya diundang itu bukan dari saya, tetapi itu adalah stakeholder dari mereka yang kemudian saya nggak tahu bagaimana ceritanya dan itu menjadi rahasia umum akhirnya. Nah, ketika saya kemudian digugat, itu ya tidak bisa. Karena dalam posisi tertentu, saya punya datanya, beliau sudah memeriksa, karena di situ berita acaranya sudah memeriksa dengan seksama bahwa yang diterima itu adalah berkas yang sejumlah sekian dalam posisi tersegel dan lain sebagainya, dan dia tanda tangan di atas materai. Nah, maka saya tidak bisa digugat. Tetapi posisinya ketika terbalik, nggih, Bu Anies ketika terbalik, nah saya menerimakan kepada seseorang yang tidak berhak, kemudian saya tidak punya bukti dan lain sebagainya, atau mungkin saya punya bukti tetapi saya sampaikan ke Satpam, bisa saja saya yang salah. Artinya saya tidak memberikan hasil laporan pemeriksaan psikologis kepada orang yang berhak menerima laporan. Nah, mungkin konsekuensinya kalau memang saya salah nanti bisa ditinjau. Kalau memang itu dirasa terlalu berat misalnya ya, atau mungkin kasus-kasus individual itu terlalu berat, maka bisa saja saya diusulkan untuk diskorsing. Saya tidak bisa praktek misalnya selama 6 bulan, atau mungkin saya tidak bisa praktek selama 1 tahun full dan lain sebagainya. Kalau memang terlalu berat, bisa saja diusulkan saya dicabut SIP-nya, Bu. Surat izin praktek psikologinya itu dicabut. Saya tidak punya punya wewenang untuk praktek seperti itu. Nah, kalau di Indonesia kasus yang berat itu ya memang di anu ya, disuspend ya. Artinya dia tidak boleh beraktivitas untuk menjadi ketua, menjadi apa ya, dewan pengarah dan lain sebagainya. Itu ada realnya di Semarang lah. Di Semarang itu ada kasus ya beliau digugat sama klien, kemudian itu masuk ke wilayah HIMSI dan ya memang tidak ini sih ya, tidak apa namanya, tidak fatal. Kalau menurut saya sih tidak fatal, tetapi itu sesuatu yang melanggar etik. Tidak boleh mencampurkan urusan dia, apa yang sedang dia alami, kemudian dia transfer kepada klien. Tidak boleh seperti itu. Tetapi itu berakhir dengan damai, tetapi oleh majelis ya itu menjadi catatan bahwa eh, orang ini rawan untuk apa ya, mendistorsi kepentingan dirinya dalam menangani klien sehingga orang ini perlu dibatasi aktivitasnya. Kira-kira seperti itu sih Bu yang terjadi di Indonesia. Mungkin dengan adanya undang-undang PLP ini nanti mungkin lebih ketat lagi bagi orang-orang yang dirasa melanggar ya maka dia harus disuspend gitu. Kalau disuspend itu Bu, kalau nanti ambil surat izin praktek lagi, waduh kosong. Harus ikut trainingnya seminggu online madep gini selama 8 jam setiap hari. Kita nggak boleh tidur gini, ya, nanti pasti diingatkan terus kemudian nanti pasti nggak lulus. Dan nanti ada bukti rekaman dan lain sebagainya. Tuh, kawan-kawan saya itu yang angkatan saya itu 3 4 itu nggak lulus. Dia harus pulang lagi. Nanti pelatihan offline-nya 3 hari. Nanti ada ujian dan lain sebagainya. Itu untuk memperpanjang. Sangat repot. Maka kita harus berhati-hati di dalam melakukan praktek psikologi. Kira-kira itu, Bu? Ada diskusi lagi?
Terima kasih Pak. Paling tidak itu jadi pandangan apa ya untuk misalkan kerahasiaan dari klien ke depannya. Kalau kodaroh nanti anak saya jadi psikolog kan bisa jadi pengingat saya alarmnya. Ya, Insya Allah. betul. Betul, betul. Jadi mulai mulai sekarang memang ya hikmahnya adalah kita itu tidak boleh ya, kalau di agama itu Bapak Ibu tentu panjenengan sudah perso, gibah itu tidak boleh itu. Membicarakan orang itu tidak boleh, kejelekan orang itu tidak boleh. Nah, ditegaskan di dalam profesi di psikologi itu ya membicarakan orang lain itu tidak boleh. Itu. Artinya kita harus ngekip apa yang dialami oleh orang lain. Nah, sehingga ini potensinya nanti adalah pidana. Bisa saja pidana, bisa saja perdata. Kalau ini merugikan klien secara apa namanya? Ya secara fisik, secara misalnya begini, kan 80% orang yang datang ke kita itu kan sebenarnya nggak puas ya. Ya kan? Orang-orang yang datang ke kita itu 80% itu merasa bahwa dirinya itu nggak ada perubahan, nggak ada sesuatu yang insightful, nggak ada sesuatu yang apa ya membuat saya agak eh, punya sesuatu yang baru gitu. Ya, ini 80%, yang 20% itu ya kira-kira mereka mendapatkan insight. Nah, yang 80% ini Bapak Ibu itu kan ya punya potensi untuk membuat diri kita itu menjadi apa ya, menjadi tertuduh gitu. Nah, kalau misalnya kita itu terkadang lalai gitu ya, lalai, bahkan kemudian em, apa ya kita mengambil 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 rekaman rekaman tidak em, misalnya kalau zaman sekarang itu kan kita pengen mengabadikan gitu rekaman, kemudian rekaman itu bocor misalnya karena HP kita hilang dan lain sebagainya, ya mungkin barangkali itu jadi masalah serius buat kita. Makanya kita harus hati-hati dalam penggunaan teknologi satu, yang kedua memang em, dalam penyimpanan data-data itu juga harus eh, sehati-hati mungkin Bu, Bapak Ibu. Gitu Pak, ya. berarti Siap. kalau misalkan apa antar sesama sama psikolog itu misalkan diskusi sharing tentang kasus berarti nggak boleh ya Pak? Kalau kayak gitu berarti jatuhnya. Boleh kalau misalnya kita merahasiakannya dulu. Misalnya begini, saya punya kasus beberapa itu yang saya rujuk misalnya. Pak, saya punya kasus kayak gini itu kira-kira gimana ya Pak? Dia itu punya suami. Saya itu kan bukan anu ya Pak, bukan bukan bagian dari psikolog konseling perkawinan ya, tetapi beliau itu ngotot ke saya bahwa dia pengen ke saya karena ya itu Pak, dia itu malu kalau misalnya datang ke kampus, maka dia kemudian datang ke rumah saya, silaturahim. Ternyata dia itu kemudian mudoroso, ya istilahnya konseling lah Pak. Itu kayaknya begini, 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 begini. Kalau itu hanya sebatas meminta meminta apa namanya pendapat, dan kita adalah kolega dan beliau itu adalah memang spesialisasi di konseling perkawinan, dan saya tidak menyebutkan siapa orangnya, nggak masalah sih Bu, karena dia adalah seorang profesional. Dan dia pasti akan tahu bagaimana dia memperlakukan data yang sedang saya sampaikan. Pasti akan jadi rahasia karena memang kita sama-sama terikat oleh kode etik. Tetapi ya kalau misalnya saya balik misalnya, saya kemudian ngomong ke sebelah saya misalnya kan Pak Jenderal kan kayak kasusnya kenal nggih Pak D. Itu kan Pak D saya misalnya di sebelah saya. Ini kok pripun tuh masalah lah, itu jadi masalah itu nanti Bu. Meskipun saya tidak menyebut namanya, tapi Pak D tahu. Oh, sing teko mau ya, iku memang anu ya. Nah, itu jadi masalah. Atau satu, satu itu Bu ya. Kedua, saya boleh nggak menyampaikan kepada psikolog lain dengan menyebut nama? Boleh, asalkan mendapatkan persetujuan dari klien. Misalnya begini, Mas, sepertinya CBT ini nanti bukan bagian saya. Kamu mau nggak saya rujuk? Tapi, tapi tentu psikolog yang si rujuk itu nanti harus tahu persoalannya, harus tahu identitas dan lain sebagainya supaya panjenengan nanti tidak ditanya lagi secara detail bagaimana kronologis masalah yang sedang panjenengan alami. Boleh enggak saya menyampaikan secara detailnya, bahkan mungkin ini nanti laporannya saya sampaikan ke beliau supaya mereka eh, dia nanti mempelajari secara detail kronologis awal
kasus yang atau masalah yang sedang panjenengan alami. Boleh Pak? Tidak apa-apa. Baik, boleh ya. Baik, silakan ditandatangani inform concern-nya. Inform concern untuk rujukan. Nah, atau referral. Nah, nanti saya akan menyampaikan ke psikolog yang saya yang ditunjuk. Misalnya Bu siapa? Misalnya Bu Leli, ini ada kasus seperti ini. Kasusnya ini ada inform concern-nya, mesti kan gitu. Oh sudah ada persetujuan. Oke, gimana itu kasusnya? Mesti kan dia akan tanya, Bu itu gini loh Bu, dari awal itu begini 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 begini. Begini." Nah, dia sudah ketemu sama saya itu 3 kali, tapi tidak ada perubahan begini begini begini. Progresnya juga tidak bagus. Mungkin dia itu tidak nyaman dengan saya mungkin ya, atau bagaimana saya nggak tahu. Tapi secara gesturnya itu begini begini. Begini. Saya sampaikan detailnya. Kasusnya ini Bu, nanti silakan dibaca. Gini, gini. Dia akan mempelajari itu. Nah, nanti ketemu itu tinggal membangun report, kemudian eh, mengatur strategi. Mungkin barangkali Bu Leli nanti akan membuat membuat apa namanya program-program yang dibutuhkan. Karena memang dia sudah mendapatkan informasi dari saya. Nah, gitu Bu. Jadi ada 2 hal yang mungkin barangkali dalam dunia realnya itu seperti itu ya Bu. Jadi boleh nggak kita menyampaikan kepada orang lain? Boleh kalau itu kepada psikolog, dan boleh kita menyampaikan detailnya kalau memang si klien itu menyetujui. Kalau kliennya nggak mau Pak, saya sama Pak Roni aja lah. Tapi saya nggak begitu ahli Mas di bidang ini, atau Mbak saya nggak begitu ahli di bidang CBT misalnya. Cognitive Behavioral Treatment ini akan lebih bagus kalau misalnya ini di treatment dengan menggunakan CBT. Saya hanya bisa menggunakan misalnya terapi hipnoterapis, misalnya hipnoterapi. Masa ini ini kan persoalan yang seharusnya di CBT. Mau nggak saya refer ke sana? Tapi nanti mungkin barangkali psikolog itu nanti akan mendapatkan informasi yang terkait dengan ini. Nggak mau Pak, saya nggak mau. Ya sudah. Tapi kalau seperti itu, saya harus berterus terang kalau memang ini agak pelan, eh, apa namanya dalam mempelajari. Kalau memang seperti itu, saya tak, karena memang saya tahu CBT tapi tidak dalam. Bolehkah saya meminta waktu untuk mengajarkan kepada panjenengan gitu? Saya harus menyampaikan apa adanya. Tapi kalau psikolognya tetap maaf kliennya tetap bersikukuh untuk tetap dengan saya, ya apa boleh buat. Karena memang yang dia percaya cuma saya. Yang membuat nyaman saya misalnya seperti itu, Bu. Seperti itu, Bu. Pak, terima kasih Pak untuk Ya. Ada lagi, teman-teman? Bapak, ada kasus nih ya Pak, temanku ngalamin ke salah satu psikolog di Semarang. Aku nggak sebut rumah sakit dan namanya. Jadi beliau kan cerita mengalami toxic relationship gitu kan Pak. Nah, ternyata pelaku yang ngebuat dia ini adalah ponakannya si psikolog ini. Nggak sengaja keceplosan gitu loh Pak, temanku ini. Nah, begitu tahu kalau pelakunya si temen pelaku yang ngebuat temanku jadi sampai depresi dan bipolar ini ternyata adalah ponakan si psikolog ini nggak terima dan bahkan menjelek-jelekan si temanku sesama di instansinya, bahkan serumah sakit diceritain jelek-jeleknya, difitnah yang di luaran itu pelanggaran kode etiknya gimana ya Pak? Demi membela keluarga sampai si psikolog menjelekan pasien Ya. karena tahu itu Pak. Aku bingung jelasinnya Pak. Itu temanmu itu kliennya si psikolog itu. Iya betul Bapak, pasiennya. Oke, siap. Saya nanti jawabnya setelah saya menyampaikan ini ya, Mbak. Baik Bapak, tidak apa-apa. Sepertinya relate ini. Bentar. Oke, Maaf ya Bapak, lagi kambuh absensinya jadi rada tremor. siap. Sebentar. Saya akan sebentar. Ini langsung ke oh, ini hubungan manusia. Oke, karena di sini tidak ada ini di apa namanya materi terakhir itu di hubungan manusia ada yang namanya ini kita mendahului dulu ya, enggak apa-apa ya. Ada yang namanya hubungan majmuk.
gitu teman-teman. Di pasal berapa ya? Saya lupa. Psikolog eh, kode etik itu tidak harus dihafalkan ya, Bapak Ibu. Saya kadang lupa. Jadi kadang saya juga memang suka baca itu. Tapi di dalam kode etik itu ada yang namanya hubungan majemuk. Hubungan majemuk itu harus dihindari oleh psikolog. Hubungan majemuk itu apa? Hubungan yang berpotensi merugikan klien. Kalau misalnya saya mempunyai klien, kliennya itu terkait dengan keluarga saya, seharusnya saya menghindar. Mohon maaf banget. Terima kasih sudah memilih saya untuk jadi psikolog. Tapi maaf ya, kamu kenal sama anu ya, adik saya ya? Ya, maaf banget. Boleh nggak kalau kamu saya rujuk gitu? Atau mungkin kamu milih psikolog yang lain itu. Karena saya takutnya itu saya mempunyai perasaan yang subjektif. Karena kamu teman baik adik saya, teman baik apa namanya suami saya, istri saya, teman baik siapalah yang saya kenal. Itu salah satu yang disebut sebagai hubungan majemuk, Mbak. Kita juga tidak boleh, misalnya, dalam posisi ini adalah mantan mantan istri, mantan suami, mantan eh, apa namanya pegawai pegawai saya yang saya pecat misalnya, dan lain sebagainya. Itu adalah yang dinamakan hubungan majemuk. Seharusnya si psikolog itu tadi seharusnya dia kalau memang dia paham tentang kode etik, maka dia harus menghindari itu karena itu nanti akan merugikan klien pasti. Akhirnya kalau dia tidak bisa menghindari itu, akhirnya itu jadi kemana-mana. Yang disebut tadi ada memfitnah, ada begini, ada begini. Itu akhirnya begitu. Nah, sehingga hubungan majmuk ini menjadi perhatian yang serius untuk kita. Makanya kita harus tahu kronologis ini orang siapa ini. Eh, kita ternyata ngobrol-ngobrol. Oh iya loh Pak, saya itu teman baiknya Elok loh Pak. Elok, Elok bojoku, istriku. Iya. Oh, itu apa nih jenengan? Nah itu kan anu Pak, itu kan istilah itu anak dulur. Anak dulur itu karena ini jauh gitu ya, jauh dan saya nggak pernah dikenalkan, tiba-tiba datang misalnya, terus kemudian dia mengaku anak dulur. Anak dulur itu kan saudara jauh ya. Itu harus segera saya hindari. Ngeten mawon. Em, ngomong terus terang apa adanya. Ngeten mawon daripada mangke kula subjektif toh. Gak enak. Mangke nganu nggih, jenengan didampingi kali psikolog lain. Nanti saya kenalkan. Ngomong apa adanya, Mbak. Jadi kalau kalau pertanyaannya apakah si psikolog itu melanggar etik? Yes. Karena dia tidak menghindari hubungan majemuk gitu. Pertemuan terakhir nanti saya sampaikan hubungan majemuk di apa namanya di materi hubungan antar manusia gitu Mbak. Iya, Bapak. Oke. Sekarang temanku juga udah pindah psikolog sih, Pak. Ke sama kayak psikologku. Cuman maksudnya dari sana tuh nggak langsung dipindah gitu loh, Pak. Jadi dia yang harus cari-cari sendiri, cari saran sendiri dan udah dijelekin dulu dan sebagainya begitu, Pak. Iya, ya sudah sabar ya, sabar. Sabar kosone akeh tapi untungnya akeh. Jadi ya memang em, ya terkadang di dalam pelayanan itu ya kalau kalau kita salah memilih psikolog itu ya sama sih sama di medis itu juga sama ya kalau kita terkadang memilih dokter yang tidak kompeten misalnya ya itu juga punya risiko. Si psikologi pelayanan kesehatan mental itu juga sama karena psikolog itu juga tidak semua baik. Ya ada psikolog yang toksik itu juga ada Bapak Ibu. Jadi dia mungkin merasa ya merasa paling benar, paling tahu itu yang ya, penyakit manusia pada umumnya kan itu. Nah maka kemudian ya kalau memang kita nggak ngerti ya ngomong aja nggak ngerti. Mau kita itu kan apa namanya ya tidak AI kan kita, tidak semua kita tahu gitu. Dan perasaan yang negatif itu terkadang juga membutuhkan jam terbang untuk mengelola gitu ya. Kalau psikolog memang em, apa ya pendidikan itu kan yang 4 tahun itu kan tidak diajarkan untuk mengelola dirinya, tetapi kan dia belajar untuk memahami si klien. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, mengelola mengelola diri itu kan butuh waktu yang panjang itu ya.
mengelola emosi diri sendiri itu kan butuh waktu yang panjang. Tapi ketika masuk ke psikolog, program psikolog gitu ya, mau profesi atau magister profesi psikologi itu kan dia diajarkan untuk memahami orang lain. Nah, padahal dia memahami dirinya aja belum belum selesai. Nah, ini jadi persoalan. Nah, terkadang ya saya menemui satu satu dua psikolog itu yang terkadang ya agak apa ya agak egois itu ya emosinya belum stabil itu ya ada Mbak. Benar ya Mbak Mira tuh. Iya Pak, aku aja baru buat diriku sendiri aja baru ketemu psikolog yang benar setelah ngelewatin 5 orang. Oh, gitu ya. Nah, itu dia. Jadi memang itu tadi kita kembali ke ya sekitar 80% bahkan di Indonesia itu lebih dari 80% lah. Mereka-mereka tuh yang datang ke psikolog itu ya belum belum langsung tune in. Jadi butuh em, apa ya? Butuh shopping psikolog lah untuk mendapatkan psikolog yang memang benar-benar pas bisa memahami diri kita dan lain sebagainya itu ya. Setelah 5 kali, nah itu kan perjalanan yang cukup panjang. Waktu, tenaga, effort. Apalagi kalau misalnya kita itu punya gangguan psikologis ya, mungkin barangkali malah eh, itu menjadi menjadi apa ya, eh, menjadi gangguan baru ya di dalam proses dalam menemukan menemukan kondisi diri kita yang stabil. Iya Pak, sempat dirujuk ganti-ganti psikolog dan ganti-ganti psikiater juga. Oke, terima kasih sharingnya, Mbak. Bapak, terima kasih. Ya, Pak mm-mm. Zamroni, berarti syarat kelulusan jadi seorang psikolog tuh nggak ada tes kepribadian gitu berarti ya Pak ya? Oh ada Bu, ada. Jadi di beberapa profesi yang apa saya pernah daftar itu di UGM itu itu ada tesnya Bu. Di swasta itu di UMS itu juga ada tes psikotes itu ada. Kemudian nanti ada tes wawancara, kemudian ada tes FGD, kasus itu. Penguasaan kasus, pemahaman terhadap diri, bagaimana kita membawa diri, kita bisa menghargai orang lain apa enggak secara emosional itu apakah kita mampu untuk mengendalikan diri. Karena forum diskusi itu terkadang kita pengen tampil sempurna dan lain sebagainya itu nanti itu juga mendapatkan penilaian. Nah, yang terkait dengan tes asesmen psikotes itu ada, Bu. Semua ada. Jadi, meskipun begitu, itu kan sifatnya prediktif. Nah, pengalaman seseorang itu ya terkadang em, apa ya bisa dikelabui dengan alat tes. Nah, karena kalau misalnya saya kan tahu misalnya, saya itu bisa ngakali alat tes apa ya, Kreplin, misalnya Pauli, terus grafis, itu gambarnya harus seperti apa supaya nanti saya tampil lebih baik dan lain sebagainya. Meskipun saya kan ngajar itu soalnya. Nah, itu kan kalau mahasiswa-mahasiswa itu yang sudah terlatih, kalau saya masuk profesi itu ya itu bagian dari kehidupan kami di kampus. Makanya kemudian kalau saya pas dulu tes masuk Unisula itu kan saya dikasih tes yang di Unisula itu nggak ada. Jadi em, ini tes apa ini? Saya eh, baru tahu itu ketika saya habis dites itu. Saya diundang itu karena saya mau masuk di Unisula itu di Fakultas Psikologi, saya kan paham itu alat tes. Jadi saya saudara Zamroni boleh pindah ke ruangan sebelah. Saya sendirian itu dikasih alat tes yang berbeda dengan teman saya. Ini tes apa ya? Nah, belakangan ketika saya masuk di Unisula ternyata itu tes yang lain memang. Tapi fungsinya sama sebenarnya. Gitu, Bu. Jadi sebenarnya setiap segala sesuatu itu kalau kita mau bagus itu ya tentu kita harus menempatkan seseorang itu pada tempatnya. Tetapi sekali lagi perjalanan psikolog di luar itu kan tidak bisa diprediksi Bu ya. Periodisasi kehidupan manusia itu terkadang ya naik turun. Ya, ya karena itu tadi kasusnya Mbak Miratus itu ya mungkin psikolog itu ya pengen membentengi keluarganya dan lain sebagainya. Tetapi dengan cara yang salah. Seharusnya dia sebagai penengah ngomong aja. Ini persoalan yang tadi saya sampaikan ini adalah persoalan yang sudah masuk ke ranah kode etik, maka saya tidak bisa mendampingi gitu. Saya sampaikan permohonan maaf dan lain sebagainya. Gitu. Ada Bu? Oke, ada lagi?
Tidak ada? Baik. Oke, sebentar ini. Oh, PPT boleh, boleh banget. Nanti saya share ya semuanya di apa namanya di SIM. Saya lanjutkan nggih. Di sampai mana ya? Sebentar, sebentar. Nah, kita bicara tentang ini ya. Oke, tinggal sedikit lagi. Nah, eh, nah ini yang sedang kita bicarakan tadi terkait dengan pendokumentasian. Hati-hati, Bapak Ibu. Ini kalau eh, staf kita juga, misalnya kita punya staf kita juga kita ajarkan tidak boleh membawa data ke rumah, harus harus ditinggal di kantor. Terutama terutama kita yang sudah punya klien untuk terapi dan lain sebagainya, usahakan jangan mendokumentasikan apapun. Maksudnya dalam dalam video ya, foto. Kalau foto diperlukan, jangan latah ya, Bapak Ibu. Saya sering kali apa namanya mengingatkan mahasiswa itu mendokumentasikan terus kemudian dia share. Walaupun kepentingannya itu adalah baik misalnya untuk dirinya ini sedang sedang terapi begini-begini, tapi dia lupa bahwa yang sedang dia foto itu adalah klien. Jadi kalau mau foto itu harus seizin klien ya, seizin klien. Kemudian kalau kita mau mempublikasi pun harus seizin klien dengan catatan kalau misalnya itu kliennya menghadap ke depan itu pun harus di blur. Tidak boleh kemudian meskipun dapat izin, ya aku kan udah dapat izin ya tidak boleh. Secara etik itu harus di blur wajahnya. Seperti itu. Orang tuanya juga sama, di blur. Semua di blur. Hanya kita saja yang nggak di blur di foto itu. Nah, boleh terus kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat. Misalnya hal yang seperti ini itu bisa ditangani secara cepat, misalnya bisa dideteksi secara akurat sejak dini dan lain sebagainya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Hari ini saya sedang ketemu dengan anak spesial X misalnya di Kabupaten D. Nah, ini untuk pembelajaran kita bahwa orang yang membaca status oh ternyata bisa dideteksi toh. Mungkin barangkali kalau ada rekan kita yang punya permasalahan sama itu bisa langsung DM atau kirim message gitu ya. Mbak itu kasus apa tuh? Ya kasus ABK misalnya. Secara umum, oh saya kayaknya tuh punya masalah yang kayak gitu. Mbak boleh nggak sharing dan lain sebagainya gitu Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi ketika kita sudah mendokumentasikan dan lain sebagainya harus hati-hati. Jangan-jangan kita itu latah itu ya. Kemudian kita eh, menyampaikan ke publik. Nah, kaitan dengan eh, apa namanya dokumentasi ini, Bapak Ibu, silakan nanti dibaca di pasal 23 itu ada rekam psikologi. Bagaimana kode etik itu mengatur itu secara detail. Artinya kita tidak boleh sembarangan. Tentu teknisnya itu berada di kita ya, wilayah kita. Tetapi di kode etik itu tidak mengatur masalah teknis harus disimpan di mana dan lain sebagainya. Nah, kalau saran saya sih datanya itu boleh di password ya. Di password, kemudian tidak sembarangan orang bisa membuka. Karena sekarang kan eranya digital ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya apa namanya ditaruh di dokumen itu kan Word itu kan bisa di password. Terus kemudian data data apa namanya data Excel itu kan bisa di password. Nah, boleh di password, Bapak Ibu. Tidak semua orang bisa melihat, hanya orang-orang yang punya kepentingan. Dan kalau toh itu misalnya adalah laptop laptop associate ya, associate dan misalnya associate itu saya praktek dengan siapa dan itu ada satu dokumen yang bisa dibawa di situ, mending di password seperti itu. Nah, ini adalah HIMSI itu sudah dan apa ya kode kode etiknya apa itu bahwa kalau kita mendokumentasikan data itu sebenarnya adalah tujuannya untuk ini, untuk memudahkan pengguna jasa di kemudian hari untuk mereka sendiri atau profesional lain. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dia datang nanti kita tidak perlu bertanya lagi. Kita tidak perlu bertanya secara detail. Kalau kita bertanya secara detail, mungkin dia akan sangat bosan menceritakan kembali. Panjenengan tahulah kalau ditanya berulang-ulang gitu,
itu kan suasana mood kita itu kan menjadi berbeda, ya kan? Menjadi tidak eh, apa ya, tidak mood lagi untuk berinteraksi. Nah, untuk menghindari itu, Bapak Ibu, tentu kita harus membaca dokumen yang dulu. Baik itu dokumen secara tertulis atau dokumen yang ditulis, maksudnya yang nulis kita, atau dokumen yang dituliskan oleh, atau tes psikotes yang ditulis oleh si klien. Itu, Bapak Ibu. Nah, ngomong-ngomong tentang dokumen tadi itu, dokumen yang psikotes dan lain sebagainya itu boleh nggak dihancurkan? Lebih baik dihancurkan memang. Berapa tahun, Pak, disimpan? 5 tahun. 5 tahun, setelah 5 tahun itu dihancurkan. Kenapa 5 tahun? Karena biasanya begini, Bapak Ibu. Periodisasi seseorang itu bisa dilihat dari ya minimal 5 tahun lah. Kehidupan seseorang itu nanti akan berubah. Itu sekitar 5 tahunan. Hari ini saya psikotes, bulan depan saya psikotes, hasilnya mungkin sama. Tidak ada perubahan sama sekali. Kalau toh misalnya saya mengalami periodisasi kehidupan itu ya nggak begitu pengaruh lah. Misalnya saya cemas ya karena memang ada situasi yang membuat saya cemas. Tapi selama 5 tahun ke depan mungkin ada kejadian-kejadian tertentu yang mungkin itu di luar kontrol saya, di luar prediksi saya yang membuat diri saya menjadi agak turun misalnya dari sisi psikologis. Nah, maka kemudian untuk evaluasi kepribadian itu biasanya ya 5 tahunan lah minimal ya. Kayaknya kalau saya diminta untuk psikotes, Pak, ini kok kemarin nggak diterima, boleh nggak di psikotes lagi? Nggak bisa. Mungkin cari yang lain. Gitu. Ya hasilnya ya sama persis. Jadi ya tidak ada perubahan karena kita memang menggunakan keilmuan yang sama. Itu ya Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu saya membuang, mungkin Ustadz Munir itu yang terlibat ya. Ya di kantor itu kan kita pernah buang, membakar dokumen itu sangat banyak banget ya. Di lapangan itu loh kalau nggak salah. Ya, jenengan ikut ya. Nah, itu sangat banyak sekali data-data yang kita buang, tetapi memang kita tidak jual dan itu harus terbakar secara sempurna. Dan harus ditungguin. Tidak boleh ada yang minta dan harus dibawa ke ruang, ke lapangan karena memang ya itu karena situasinya membakar yang cukup banyak. Sama 5 tahun itu dokumennya sangat banyak sekali. Kita mulai dari awal lagi gitu. Nah, kira-kira kalau orang datang 5 tahun itu kan nggak mungkin ya Bu, Bapak Ibu. Orang konsultasi 5 tahun itu ya ya nggak mungkin. Wong yang apa namanya, terapi-terapi untuk anak-anak saja itu ya meskipun itu tahunan, tetapi ada periodenya ya. Karena itu kan ada kurikulumnya ya. Misalnya terapi autis lah katakanlah itu kan ada kurikulumnya yang itu tidak kemudian anaknya disuruh nulis kemudian kita dokumentasikan kan ya enggak. Jadi yang nulis itu kan psikolognya itu, psikolog atau terapisnya itu di laporannya itu. Nah kalau kita itu kadang kan psikotes itu kan banyak itu di kantor. Itu kita biasanya buang, kemudian kita bakar, tidak kita jual. Itu satu. Yang kedua, sebagai bukti pertanggungjawaban bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan, Bapak Ibu. Kalau ya sama lah seperti yang kemarin itu, saya melakukan pemeriksaan kasus kekerasan seksual di Demak itu saya juga diminta laporan, membuat laporannya itu ke dinas bahwa saya memang sudah membuat apa namanya apa ya atau melakukan tindakan profesional yaitu eh, apa ya tindakan asesmen misalnya dan itu harus dibuat sebagai bukti itu memang. Yang ketiga teman-teman untuk memenuhi prasyarat ditetapkan institusi atau hukum. Jadi kalau seperti tadi itu Bu Rate atau Bu Reni Kusumawardani, kalau memang dia diminta oleh kepolisian atau hakim oleh negara atau siapapun yang meminta dia, ya maka dia harus membuat laporan, gitu, mendokumentasikan, baik itu dokumentasi yang sifatnya foto, CCTV atau apa itu kalau dia mau, yaitu dia bawa kemudian dianalisa, gitu. Karena memang syaratnya begitu nanti dilaporkan di persidangan itu nanti ya hakim, jaksa itu mendapatkan salinan laporannya, kemudian itu dipelajari, maka kemudian itu dijadikan sebagai diskusi. Maka Pak siapa itu pengacara dari eh, Jessica itu siapa itu namanya itu kan sangat kritis karena dia baca laporannya. Kenapa kamu nulis ini di dalam teori perkembangan dan lain bla 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 bla
Apa yang kamu maksudkan itu? Nah, karena itu laporannya. Itu. Yang keempat adalah memperbolehkan ada verifikasi desain dan analisis penelitian. Kalau memang Bapak Ibu di apa namanya di misalnya seperti ini ya, saya kemarin meminta kepada mahasiswa saya, mahasiswa ini kan ada praktikum. Praktikum itu nanti kan ada role play, kalian sebagai klien. Boleh nggak datamu itu saya minta untuk penelitian saya misalnya. Saya sedang penelitian tentang eh, brain root. Nah, saya pengen kan kalian ini sedang praktikum tentang potensi kognitif. Nah, nanti kan ada data itu. Nah, boleh nggak saya analisa? Boleh Pak, nggak apa-apa. Oke, nanti saya akan tembusi lewat inform consent ya. Tapi itu nanti saya minta salinannya, kemudian nanti saya fotokopi. Saya minta hasilnya aja sih, nanti saya analisis. Mungkin nanti pas kalian mau lulus, saya tes lagi. Gitu. Boleh, boleh, boleh gitu. Nah, artinya teman-teman, kalau memang ini nanti bisa jadikan sebagai data untuk apa namanya penelitian atau mungkin apa ya harus mendapatkan persetujuan atau kalau kasusnya itu adalah kasus individual ini kasusnya boleh nggak saya tulis sekarang kan ada model anu ya dari dari klinik klinik menuju jurnal gitu dari praktek itu loh dari praktek menuju jurnal jadi apa yang kita praktek itu praktek konseling praktek apa itu yang di apa ranah psikologi itu kan sebenarnya kita bisa tulis Bapak Ibu kemudian kita bisa terbitkan asal ada persetujuan gitu nah kalau kita mau menuliskan kasusnya itu kan berarti harus ada dokumentasi nah seperti itu jadi kalau misalnya ini, wah, tidak apa-apa Pak, ini untuk kepentingan sains ya, tidak apa-apa kasus saya ditulis saja, tapi saya minta untuk dirahasiakan nama saya dan lain sebagainya boleh, gitu. Nah, sekali lagi kasih inform consent. Nanti kita bahas di periode yang akan datang ya kaitannya dengan inform consent. Yang terakhir, Bapak Ibu menjamin ketepatan dari penagihan. Nah, kalau tidak ada laporan, ya Anda tidak dibayar, gitu. Kalau ada laporan, ya maka Anda bisa menuliskan. Contoh, misalnya tadi saya misalnya datang ke tempat klien misalnya, saya menyampaikan itu, nanti dia punya kewajiban untuk mentransfer itu dan lain dan kapan-kapan nanti kita akan bahas kaitannya dengan ini, bagaimana cara penagihan dan lain sebagainya, itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini saya pikir terkait dengan memberikan jasa informasi yang biasanya dicatat itu apa? Ya ini standar lah ya, ada identitas, tanggal layanan, tipe pelayanan, biayanya berapa, informasi apa yang harus dimasukkan di situ kaitannya dengan asesmen, rencana intervensi, ringkasan laporan dan lain sebagainya. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Belum? Sudah jam 8. Mohon maaf. Insya Allah ilmunya manfaat sekali, Pak. Gitu ya. Kita tambah terbuka wawasannya tentang kode etik itu. Siap. Kalau dulu di waktu saya sumpah profesi juga sama, kita tidak boleh apa sih ya diagnosa dari pasien itu juga kita harus rahasiakan sebetulnya. Iya, iya. Ini ya hari ini kita membicarakan tentang kerahasiaan dan pendokumentasian ya, Bu ya. Besok kita akan bicara tentang hal yang lain ya, terkait dengan apa namanya hubungan antar manusia nanti ya. Panjang itu bahasannya itu nanti. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya akhiri ini. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Selamat malam. Selamat malam. Sami-sami.